مقدم على الوطن، الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan pembahasan tentang al-i'rab wal bina. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya al-i'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata yang disebabkan perbedaan amil yang masuk kepada kata tersebut. Kemudian kita lanjutkan kata pensyarah, wa makna qaulil musannif, dan makna ucapan musannif labzan au takdiran. Sebagaimana di dalam matan al-Ajurumiyah disebutkan labzan au takdiran. Maksudnya adalah ay annat taghayyura yakunu zahiran au muqaddaran. Bahwasanya perubahan tersebut, perubahan keadaan akhir kata tersebut itu bisa jadi zahir atau muqaddar. Apa itu zahir, apa itu muqaddar, apa itu labzan al takdiran? Beliau jelaskan, kata beliau, fazahiru, maka yang zahir, huwallazi adalah yang yazharu, nampak, atharuhu, pengaruhnya, fin nutqi, dalam pengucapan. Artinya perubahan keadaan akhir kata tersebut itu pengaruhnya memang nampak dalam pengucapan. Seperti apa? Baitun, baitan, baitin. Atau sebagaimana contoh yang sebelumnya, ya, sebagaimana contoh yang sebelumnya dalam firman Allah qala rajulun, kemudian berubah menjadi rajulan dalam firman Allah ataqtuluna rajulan. Kemudian auhayna ila rajulin, berubah dari rajulun, rajulan, rajulin. Yang mana perubahan ini nampak pengaruhnya dalam ucapan. Kemudian wala yamna'u minat talaffuzi bihi, dan tidak ada ya yang mencegah dari pelafasan ya perubahan tersebut, mani'un, suatu pencegah. Jadi tidak ada satupun penghalang ataupun pencegah yang menghalangi untuk dilafazkannya. Kazuhuri ad-dhammati, seperti nampaknya dhammah, wal fathati, dan fathah, wal kasrati, dan juga kasrah, fi akhiri kalimati rajul, ya, di akhir kata rajul. Seperti kata rajul ketika dia rafa, dia dengan dhammah rajulun, ketika nasab dengan fathah rajulan, ketika jar dia dengan kasrah rajulin. Perubahannya nampak, ya. Maka inilah yang disebut dengan perubahan secara lafzon, ya, perubahan secara lafaz, ya. Artinya memang perubahan itu jelas terlafazkan. Kemudian wal muqaddaru, yaitu perubahannya itu muqaddar, diperkirakan. Maksudnya apa? Huwallazi, yaitu yang la yazharu, tidak nampak, atharuhu fin nutqi, tidak nampak pengaruhnya dalam pengucapan. Ada perubahan tersebut, ya, akan tetapi perubahan tersebut tidak nampak dalam pengucapan. Kenapa kemudian tidak nampak dalam pengucapan? Bisa babi mani'in minal mawani'i, disebabkan adanya penghalang dari penghalang-penghalang untuk kemudian bisa nampaknya perubahan tersebut dalam pengucapan. Nah, penghalang-penghalang tersebut kata adzuri, seperti at-ta'azzur. Seperti at-ta'azzur. Ta'azzur ini itu memang tidak mungkin untuk nampaknya harokat, semua harokat. Nah, itu ta'azzur, ya, fi akhiri kalimati al-fata, di akhir kata al-fata. Perhatikan di sini kata al-fata. Nah, kalau kemudian kita masukkan al-fata dalam kalimat, misalnya apa? Qala al-fata. Al-fata di sini rafa. Akan tetapi tanda rafa'nya itu tidak nampak. Dia diperkirakan, dia muqaddar. Karena ada penghalang
yang menghalangi nampaknya dhammah, yaitu at-ta'adzur al-fatha. Tetapi diperkirakan ada al-fatha di atas alif tersebut. Kemudian juga ra'aitu al-fatha. Al-fatha nasab dengan fathah. Akan tetapi fathahnya muqaddar, tidak nampak ya. Kemudian juga tidak ada pengaruhnya dalam pengucapan, tetap al-fatha. Akan tetapi perubahan itu ada. Kemudian juga nazartu ilal fatha. Sama ya. Ila menyebabkan kata al-fatha itu jar, tetapi jarnya al-fatha itu tandanya bukan dengan harokat yang zahirah, akan tetapi dengan harokat muqaddarah, harokat yang diperkirakan, yang dia tidak nampak ya dalam pengucapan ataupun penulisan. Fa inna akhirahu alifun, ya, karena sesungguhnya akhir dari kata al-fatha itu adalah alif. Nah, ketika akhir dari kata al-fatha adalah alif, la taqbalu al-harakata. Nah, maka dia tidak menerima harokat. Wa innama tuqaddaru alaiha, hanyalah harokat itu ditakdirkan, diperkirakan di atas alif tersebut. Ya. Baik. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, kata beliau, jaa al-fatah. Nah, di sini al-fatah, al-fatah di sini rafa, dan rafa'nya dengan dhammah, tetapi dhammahnya muqaddar. Berbeda dengan jaa rajulun. Kalau jaa rajulun, maka perubahannya itu adalah labzon, secara lafaz, ya, terlafazkan. Dan harokatnya zahirah, jelas rajulun, tetapi al-fatah harokatnya muqaddar. Kemudian ra'aitu al-fatah. Ini sama, al-fatah di sini nasab. Ya, nasabnya dengan fathah al-muqaddar. Kenapa dia tidak bisa nampak? Karena dia adalah isim maksur yang diakhiri oleh alif. Dan seluruh harokat tidak bisa nampak. Yang mana penghalang nampaknya dari harokat-harokat ini adalah at-ta'adzur. Kemudian contoh berikutnya, wasallamtu alal fatah. Ya, aku mengucapkan salam kepada pemuda itu. Nah, di situ ada ala yang seharusnya al-fatah ini itu adalah jar. Ya, dia jar dikarenakan ada ala, akan tetapi tanda jarnya itu dengan harokat muqaddar, tidak nampak. Ya, mudah-mudahan dengan contoh ini bisa dipahami makna perubahan secara lafzan atau takdiran dengan harokat zahirah atau harokat muqaddar. Fal fata, kata beliau, maka kata al-fata fil mithalil awwali, pada contoh yang pertama itu marfu'un. Jaa al-fata itu marfu, li'annahu fa'ilun, karena sesungguhnya dia adalah fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu, dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah. Ya, dhamma yang diperkirakan, yang tidak nampak, ala akhirihi, di atas akhirnya, li ta'adzuri, karena ta'adzur. Wa fil mithali tsani, dan pada contoh yang kedua, yaitu ra'aitu al-fata, aku telah melihat seorang pemuda. Al-fata di situ mansubun, dia mansub, li'annahu maf'ulun bihi, karena dia adalah maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu al-muqaddaratu, fathah yang muqaddarah, li ta'adzuri, karena ta'adzur. Wa fil mithali tsalis, dan pada contoh yang ketiga itu majrurun, sallamtu alal fata, lidukhuli harfil jarri, karena masuknya huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu li ta'adzuri, dan tanda jarnya adalah kasro al-muqaddarah, sama kasro yang muqaddarah yang tidak nampak, yang diperkirakan, ya, karena ta'adzur, ya, karena ta'adzur. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Akan tetapi ada penjelasan tambahan yang penting untuk kita baca di dalam catatan kaki nomor 4 kalau memakai kitab yang sama dengan cetakan kami. Ya, pensyarah menjelaskan, baik, poin nomor 4. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada
harokat-harokat yang muqaddarah, ya, yang dia tidak nampak namun diperkirakan, yang mana ada illah atau alasan yang menyebabkan tidak nampaknya tersebut, atau yang disebut dengan mani, penghalang. Nah, penghalang ini bukan hanya ta'adzur, ada yang namanya at-ta'adzur, ada yang namanya as-siqal, ada yang namanya al-munasabah. Perhatikan penjelasan beliau. Nomor 4, mawani'u zuhuri al-harakati thalathatun. Penghalang-penghalang nampaknya harokat itu ada 3. Yang pertama at-ta'adzur, yang kedua as-siqalu, berat, yang ketiga al-munasabah, yaitu penyesuaian. Maka kata beliau, perhatikan di mana tempat-tempat yang kemudian tidak nampaknya harokat disebabkan adanya penghalang-penghalang ini. Yang pertama perhatikan, kata beliau, famakana akhiruhu alifan lazimatan. Maka apa yang akhirnya adalah alif lazimah, yaitu isim yang akhirnya adalah alif lazimah, tuqaddaru alaihi, dimuqaddarkan, diperkirakan di atas alif lazimah tersebut, jami'ul harokati, seluruh harokat. Sebabnya apa? Lit ta'adzur, karena ta'adzur. Jadi penghalangnya ta'adzur. Wa yusamma maksuron, dan isim yang diakhiri alif lazimah itu dinamakan dengan maksuron, isim maksur. Nahwu al-fata wal aso. Al-fata pemuda, al-aso tongkat. Perhatikan di situ al-fata diakhiri alif lazimah, wal aso, al-aso itu juga diakhiri alif lazimah. Maka al-fata, al-aso ini adalah isim maksur. Nah, ketika dia isim maksur, maka seluruh harokat baik itu dhamma, fathah, kasrah, maka dia tidak bisa nampak. Adapun penghalang yang menghalangi nampaknya harokat tersebut pada isim maksur adalah at-ta'adzur. Kemudian yang kedua, wa makana akhiruhu ya'an lazimatan. Dan apa atau isim yang akhirnya adalah ya lazimah. Kalau tadi alif, sekarang ya lazimah. Yang maksuran di kasroh makoblaha. Apa yang sebelumnya? Di kasroh apa yang sebelumnya. Nah, ketika isim itu akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya kasroh, maka tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu. Dimuqaddarkan, diperkirakan di atas ya tersebut ad-dhammah dan kasroh. Jadi cuma 2. Dhamma dan kasroh, ya. Lithiqali, sebabnya apa? Athiqal, karena thiqal, berat, ya. Ya berharokat dhamma, ya berharokat kasroh, itu berat. Dan isim yang akhirnya adalah ya lazimah yang sebelumnya kasroh itu wa yusamma, dinamakan mangkuso, isim mangkus, isim mangkus. Jadi perhatikan perbedaan dengan isim maksur. Itu isim maksur seluruh harokat tidak nampak disebabkan at-ta'adzur. Akan tetapi isim mangkus itu yang tidak nampak itu 2 harokat, dhammah dan kasrah. Sebabnya apa? Thiqal, berat. Adapun fathah dia nampak. Adapun fathah dia nampak. Kemudian kata beliau, nahwu contohnya al-qadhi wad-da'i. Perhatikan kata al-qadhi, hakim, wad-da'i, da'i, ya. Diakhiri dengan ya lazimah sebelumnya kasrah, maka dia adalah isim mangkus, ya. Maka harokat dhamma, harokat fathah tidak bisa, harokat dhamma dan kasrah, afwan, bukan fathah, harokat dhamma dan kasrah tidak bisa nampak karena thiqal, karena berat. Wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatazharu, maka fathah tersebut nampak. Maka ketika al-qadhi wad-da'i dia nasab dengan fathah, maka fathahnya nampak. Berbeda kalau dia rafa ataupun jar, maka dhamma dan kasrahnya tidak nampak. Kenapa kok bisa fathahnya nampak? Li khiffatiha, karena ringannya fathah tersebut. Ya, karena ringannya fathah tersebut. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, ajibu da'iyallah. Nah, ini perhatikan, ajibu da'iyallah. Ya, sambutlah seruan dai Allah, ya, orang yang menyeru kepada Allah.
Da'i Allah. Perhatikan da'i di sini dia mansub sebagai maf'ulun bi dan tanda nasabnya dengan fathah. Maka untuk isim mangkus fathahnya bisa nampak karena dia ringan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi, dan apa yang dimudafkan kepada ya mutakallim, isim yang mudaf kepada ya mutakallim, ya, tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha, dimukaddarkan, diperkirakan di atas ya mutakallim tersebut. Ya mutakallim ya domir yang menunjukkan makna saya, itu ditakdirkan di atasnya seluruh harokat. Sebabnya apa? Lil munasabah, untuk penyesuaian. Maksudnya apa untuk penyesuaian? Sebagaimana kita ketahui, harokat yang sesuai dengan ya itu adalah kasroh. Maka ketika isim yang bersambung dengan ya mutakallim domir, ya mutakallim, maka harokat kata tersebut harus menyesuaikan dengan ya mutakallim, yaitu kasroh. Ya, maka seluruh harokat itu tidak nampak. Karena apa? Dia telah tersibukkan dengan harokat penyesuaian. Ya. Wa yusamma mudhafan ila ya'il mutakallim, dan isim yang seperti ini dinamakan isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Nahwu akhi wa kitabi, ya, akhi saudaraku, kitabi kitabku. Maka ketika kitabi dia rofa, maka rofa'nya adalah dengan dhamma muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, bukan di atas ya mutakallim. Akan tetapi kalau ya mutakallim dia mabni di atas sukun, mabni ala sukun. Akan tetapi dhammanya itu muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Adapun di sini ba, ya, kitabi itu dimuqaddarkan di atas ba tersebut. Adapun dia kasroh karena sudah tersibukkan dengan harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakallim. Baik, mudah-mudahan dipahami. Kemudian penjelasan juga yang penting kita perhatikan, wa mithlul ismi, ya, dan semisal dengan isim adalah al-fi'lul mudhari'u, adalah fi'il mudhari'. Jadi terkait dengan tanda i'rab yang muqaddar, bukan hanya terkait itu pada isim, bisa juga pada fi'il, yaitu al-fi'lul mudhari'u. Wa mithlul ismi, dan semisal dengan isim adalah al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Idza kana mu'tallan bil alifi, apabila fi'il mudhari' itu mu'tallan, itu diakhiri dengan huruf illah. Mu'tal itu artinya fi'il tersebut diakhiri dengan huruf illah, yaitu bil alifi, huruf illahnya adalah alif. Ya. Maka ketika fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu adalah huruf illah, maka tuqaddaru alaihi, dimuqaddarkan, diperkirakan di atasnya ad-dhammatu wal fathatu, dhamma dan fathah. Ya, li ta'adzur, karena ta'adzur. Nahwu contohnya yas'a walan yas'a. Perhatikan yas'a. Di sini dia kosong dari penasab dan penjazm, artinya dia rofa. Tanda rofanya mana? Tanda rofanya dhammah muqaddarah di atas alif. Kenapa dia muqaddarah tidak nampak? Diperkirakan karena ta'adzur. Ya. Kemudian walan yas'a, lan amil penasab, menjadikan fi'il mudhari' nasab. Ya. Yas'a di sini dia nasab, dan nasabnya bukan dengan fathah zahirah tetapi dengan fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak yang diperkirakan di atas alif tersebut. Alasannya kenapa tidak nampak? Karena ada mani, ada penghalang, yaitu at-ta'adzur. Baik. Kemudian juga perhatikan juga terkait dengan fi'il yang lain, kata beliau, wa tuqaddaru alaihi, dan dimuqaddarkan di atasnya, ya, ad-dhammatu faqat, dhammah saja. Kalau yang mu'tal alif, yang fi'il mudhari' huruf akhirnya adalah alif, maka dia muqaddarah dua harokat, dhammah dan fathah. Ada yang kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya dengan harokat muqaddarah, yaitu dhammah saja. Alasannya apa? Lithiqali, karena berat. Jadi penghalang untuk nampaknya dhammah itu berat. Kapan? Idza kana mu'tallan bil wawi awil ya'i.
apabila fi'il mudhari tersebut mu'tal bil waw awil ya. Huruf akhirnya adalah huruf illah, yaitu huruf waw atau ya. Nahwu contohnya yamshi wa yad'u. Perhatikan di sini. Yamshi diakhiri ya. Yad'u diakhiri waw. Nah, untuk fi'il mudhari ini yang huruf illahnya ya atau waw, maka yang muqaddar cuma dhammah. Alasannya karena thiqal berat. Tidak bisa dibaca yamshiu wa yad'u. Akan tetapi dhammahnya muqaddar. Yamshi tetapi kita perkirakan di atas ya. Wa yad'u kita perkirakan di atas waw. Sebabnya berat. Wa amal fathatu, dan adapun fathah pada fi'il yang akhirnya ya ataupun waw, ya mu'tal bil ya awil ya, mu'tal bil waw awil ya, itu fathah fatazharu, maka fathah itu nampak. Kenapa? Li khifatiha, karena ringannya fathah. Nahwu contoh lan yad'uwa, lan penasab. Nah, yad'uwa karena di sini dia diakhiri waw. Untuk waw ketika dia nasab dengan fathah, dia nampak fathahnya karena ringan. Lan yad'uwa walan yamshiya, berbeda dengan yas'a. Kalau yas'a seluruhnya tidak bisa nampak. Yas'a lan yas'a. Kalau kemudian yang akhirnya ya atau waw bisa nampak. Lan yad'uwa walan yamshi. Yamshiya, ya. Yamshi lan yamshiya, yad'u lan yad'uwa. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita pahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.